Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Susilawati, NIM 2019-57007. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan praktikum teknik industri terintegrasi 3 yang diampu oleh Budi Natalida dan juga Bu Vika Indira Asri. Pada PTIT 3 ini terdiri dari 3 modul, yaitu modul 1 mengenai perancangan operasi dan stasiun kerja. Pada modul kedua mengenai perancangan organisasi dan manajemen industri pada PT Desain Furniture. Pada modul ketiga mengenai pengendalian kualitas produk rak sepatu dengan metode statistical quality control pada PT Desain Furniture. Modul pertama yaitu perancangan operasi dan stasiun kerja PT Desain Furniture. Permasalahan PT Desain Furniture ini perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. PT Desain Furniture ingin melakukan perbaikan perancangan urutan operasi kerja dalam pembuatan rak sepatu dengan menggunakan metode precedence diagram. Metode ini menggambarkan proses operasi secara grafis dan memudahkan pengontrolan kegiatan kerja pada PT Desain Furniture. Namun ada kendala lain yaitu waktu menganggur yang lama sehingga membuat kerja mesin tidak optimal. PT Desain Furniture ini juga melakukan perbaikan agar waktu menganggur mesin menjadi minim dan menjadi optimal. Hasil dan pembahasan perancangan proses operasi dan stasiun kerja dalam pembuatan rak sepatu PT Desain Furniture memerlukan beberapa data yang digunakan sebagai pendukung seperti OPC, data forecasting, operation, process chart, memiliki waktu operasi 39 menit, assembly process chart, diagram precedence, dan production routing. Berikut ini ialah precedence diagram dari PT Desain Furniture. Dalam diagram precedence diagram ini memiliki 3 part, yaitu part awal pada bagian 1 dan part kedua alas bagian 7 dan part pengait yaitu pada bagian 12. Untuk proses operasi 1 selama 3 menit, operasi kedua 3 menit, operasi ketiga 3 menit, operasi keempat selama 3 menit, operasi kelima selama 2 menit, operasi keenam selama 2 menit. Untuk part alas 7, proses 7 yaitu selama 3 menit, proses 8 selama 3 menit, operasi ke-9 selama 3 menit, operasi ke-10 selama 2 menit, operasi 11 selama 2 menit. Untuk part pengait, operasi 12 selama 3 menit, operasi ke-13 selama 3 menit. Untuk operasi ke-14 yaitu inspeksi atau penyimpanan selama 2 menit. Kemudian operasi ke-15 selama 2 menit. Selanjutnya, membuat learning curve dari data assembly yang dilakukan selama 20 kali percobaan pada rak sepatu PT Desain Furniture. Berikut ini merupakan grafik dari learning curve PT Desain Furniture. Dapat dilihat pada slide ini. Kemudian di sampingnya ada perhitungan learning curve ini untuk menentukan jumlah waktu dalam proses produksi awal. Pada perhitungan ini, percobaan pada sampel ke-5, yaitu untuk perhitungannya nilai B telah diketahui minus 0,32913. Untuk A-nya yaitu 5, ke-5-nya sama dengan 155 didapat dari nilai assembly pada percobaan kelima, sehingga kemudian dilakukan perhitungan dan menghasilkan 260 menit. Penentuan jam kerja pada perusahaan PT Desain Furniture ini dalam sehari memiliki 2 shift dan dalam shift terdapat 8 jam. Jadi dalam sehari terdapat 16 jam.
dalam 1 bulan memiliki 25 hari kerja. Penentuan jumlah unit perusahaan didapatkan dari hasil forecasting pada bulan Mei 2021 sejumlah 1.083 unit dibagi dengan banyaknya hari kerja selama sebulan yaitu 25 menit sehingga menghasilkan 43 unit per harinya. Menghitung waktu siklus. Berikut ini menghitung waktu siklus yaitu dari waktu kerja dalam 1 hari yaitu 960 menit dibagi dengan jumlah produksi per hari yaitu 43 unit menghasilkan 22,3 menit per unit. Jumlah SK optimum. Dalam stasiun kerja ini dapat mengetahui dan mengatur setiap proses operasi. Untuk perhitungannya yaitu waktu OPC sebesar 39 menit dibagi dengan waktu siklus sebesar 22,3 menghasilkan 2 stasiun kerja optimum. Pembentukan SK dengan list balancing. Pembentukan SK ini menggunakan metode Heulick yang memiliki 3 metode yang meliputinya, yaitu metode Ranged Positional Weight dan metode Gilbert-Wetter-Heulick atau Regent Approach dan metode Largen Candidate Ruler. Metode ini digunakan untuk memilih waktu tunggu yang terkecil. Berikut hasil perhitungannya metode Ranked Optional Weight dengan 2 stasiun kerja yang menghasilkan lens efisien 87,4%, balance delay 11,9%, dan slotting index 5,38. Metode Regent Approach dengan 2 stasiun kerja yang menghasilkan lens efisien 87,4%, balance delay 11,9%, dan slotting index-nya 4,02. Metode Largen Candidate Ruler dengan 2 stasiun kerja yang menghasilkan lens efisien 87,4%, balance delay 11,9%, dan slotting index sebesar 4,52. Jadi metode yang paling efektif yang digunakan ialah Regent Approach dengan nilai lens efisien 87,4%, balance delay 11,9%, dan memiliki slotting index terendah sebesar 4,02. Selanjutnya menuju modul 2 mengenai perancangan organisasi dan manajemen industri pada PT Dissani Furniture. Permasalahan, PT Dissani Furniture ini perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan PT Dissani Furniture ini merupakan perusahaan baru yang memproduksi rak sepatu. Mengetahui manajemen organisasi perusahaan ini perlunya penelitian ulang untuk mengetahui jalannya sebuah perusahaan, mulai dari struktur organisasi, kinerja karyawan, analisis SWOT hingga bisnis model Canva. Hal ini untuk menentukan strategi bisnis yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Profil perusahaan, nama perusahaan tersebut adalah PT Dissani Furniture, tanggal berdiri 23 September 2021. Alamat perusahaan Jalan Kudus Semara, Desa Ngeja, Kecamatan Ngeja, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dengan kode pos 59581. Nomor teleponnya 081234566788. Untuk email perusahaan desanifurniture@gmail.com, websitenya www.desanifurniture.com. Logo perusahaan ini terdiri 2 huruf, yaitu huruf D dan F. Yang mana huruf D ini melambangkan dari owner perusahaan, yaitu David, dan F ini furniture, perusahaan yang
yang bergerak di bidang manufaktur, furnitur, atau mebel. Adapun arti dari lambang tersebut yaitu huruf D berwarna abu-abu memiliki arti kemandirian dan tanggung jawab. Lambang sinar ujung atas huruf D diartikan cerah seperti sinar matahari yang memiliki warna kuning. Berarti optimis. Lambang huruf F dengan ujung membingkai kota mengartikan bahwa perusahaan ini hanya bergerak dalam bidang manufaktur, furnitur, atau mebel. Lambang tersebut berwarna beige dengan yang berarti kualitas tinggi. Jadi produk yang dihasilkan oleh PT Desani Furniture memiliki kualitas yang tinggi. PT Desani Furniture juga memiliki visi dengan semangat dalam menghasilkan produk, dengan semangat kerja menghasilkan produk yang berkualitas dengan menjadikan perusahaan berskala internasional dengan daya saing tinggi. Untuk misinya meningkatkan kualitas produk sesuai standar keamanan, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk yang berkualitas tinggi, menjalin kerjasama yang baik dengan partner bisnis dalam jangka panjang. PT Desani Furniture juga memiliki value bekerja sama dalam tim sesuai wewenang dengan penuh tanggung jawab, membangun kepercayaan dan sikap jujur, dapat menerima ide-ide baru dan dapat mengembangkannya, memberikan reward kepada tim kerja yang rajin dan dapat mengejar target. Untuk belief, kejujuran dan kepercayaan merupakan landasan semua tim untuk menjalankan pekerjaan dengan tulus dan ikhlas, serta berusaha untuk mencapai kesuksesan. Moto dari perusahaan PT Desani Furniture adalah mengutamakan kepuasan pelanggan dan memberikan produk yang berkualitas. Untuk tagline-nya, terpercaya, berkualitas, dan bergaransi. Untuk jumlah karyawan dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu 1 orang direktur, 1 orang HRD, pada bagian HRD menjadi kepala HRD. Departemen HRD 1 orang, kepala unit recruitment, hingga pada urutan terakhir yaitu 4 orang dengan posisi cleaning service. Hubungan antar unit kerja pada bagian R&D ini melakukan analisis pasar dan perilaku konsumen. Kemudian dilanjutkan oleh bagian pemasaran untuk menentukan riset pasar. Setelah melakukan riset pasar, R&D melakukan perancangan dan pengembangan produk. Kemudian setelah dilakukan perancangan dan pengembangan produk, bagian produksi meramalkan permintaan dari konsumen. Selanjutnya, pada bagian HRD, ini melakukan rekrutmen dan training karyawan. Kemudian, bagian R&D membuat sistem informasi dan membuat database. Pada bagian produksi, setelah melakukan peramalan permintaan, dilanjut dengan melakukan penjadwalan produksi. Sebelum lanjut menentukan supplier, dilakukan penentuan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi dan produksi dan keuntungannya. Kemudian dilakukan penentuan harga jual. Setelah itu menentukan supplier, pengadaan bahan baku, kemudian yang dilakukan pemesanan bahan baku pada supplier atau pemasok. Kemudian bagian produksi menerima bahan baku dari supplier, dilanjut dengan proses produksi, dilanjut lagi dengan quality control, kemudian menjadi produk jadi dan disimpan di gudang. Untuk konsumen yang melakukan pembelian produk, yaitu diterima oleh bagian pemasaran. Bagian pemasaran menerima pesanan dari konsumen, kemudian konsumen membayar pesanan, dan juga bagian pemasaran melakukan verifikasi pembayaran, kemudian lanjut dengan bagian produksi untuk
melakukan pengiriman pesanan kepada konsumen. Analisis SWOT PT Desain Furniture ini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal ini terdapat dua faktor, yaitu faktor kekuatan atau strength yang memiliki satu, kualitas produk yang baik, dua, kepercayaan pelanggan, tiga, harga produk mampu bersaing, empat, terdapat garansi kerusakan, lima, lokasi perusahaan yang strategis, tenaga kerja yang terampil. Untuk kelemahan atau weakness ada keterbatasan sumber daya, pemasaran produk yang kurang luas, produk mudah untuk ditiru, jadwal pengiriman yang tidak teratur, kurangnya melakukan promo atau event, kecacatan pada produksi. Untuk faktor eksternal, yaitu terdiri dari peluang dan ancaman. Untuk peluang yaitu opportunity, satu, memanfaatkan teknologi sebagai pemasaran, dua, mampu bersaing dengan usaha mebel lainnya, tiga, dukungan pemerintah dalam industri mebel, empat, kebutuhan mebel semakin bertingkat, lima, terbukanya pasar ekspor, enam, bekerja sama dengan perusahaan lain. Untuk ancaman atau threat, satu, munculnya pesaing baru, persaingan yang semakin ketat, harga bahan baku yang tidak stabil, persaingan pasang harga lebih rendah, lima, sulitnya mencari bahan baku yang berkualitas, enam, tidak ada ketetapan harga produk. Untuk analisis matrik internal factor evaluation, ini yaitu terdiri dari faktor internal kekuatan dan kelemahan. Pada faktor internal dominan kekuatan ini dari 6 poin memiliki jumlah bobot sebesar 999. Pada bobot rata-rata 0,566648, rating rata-rata yaitu 20,125, untuk skor 1,901517. 51. Untuk faktor internal dominan kelemahan terdiri dari 6 poin, yaitu untuk jumlah bobotnya sebesar 764, bobot rata-rata 0,43352, rating rata-ratanya yaitu 18,25, skornya 1,319484. Untuk total keseluruhan dari bobot faktor internal kekuatan dan kelemahan ialah 1763. Sedangkan untuk skor keseluruhan dari faktor internal kekuatan dan kelemahan ialah 3,21001. Selanjutnya, analisis matrik IFE atau External Factor Evaluation. Faktor eksternal ini terdiri dari dua, yaitu peluang dan ancaman. Pada faktor eksternal, peluang memiliki 6 poin dengan jumlah bobot 981. Bobot rata-rata 0,538715. Rating rata-ratanya 20,020625. Sedangkan skornya 1,801157. Untuk faktor eksternal ancaman memiliki 6 poin dengan jumlah bobot 840, bobot rata-rata 0,461285, rating rata-rata 18,6875, untuk skornya 1,436505. Untuk total keseluruhan dari faktor eksternal, peluang dan ancaman pada jumlah bobot ialah 1821, sedangkan pada skor 3,237661. Dari hasil analisis perhitungan faktor eksternal dan internal sebelumnya, matrik IFE menghasilkan 3,22, sedangkan pada matrik IFE mendapatkan hasil
3,24. Jadi posisi matriks IE dapat digambarkan sebagai berikut. Posisi matriks IE ini berada pada kuadran 1, yang mana perusahaan dalam posisi tumbuh dan berkembang. Jadi strategi yang harus ditetapkan pada PT Desain Furniture ini strategi intensif atau integratif, yang mana strategi intensif meliputi penetrasi pasar, pengembangan pasar, serta pengembangan produk. Sedangkan strategi integratif meliputi integratif ke depan dan integratif horizontal. Namun strategi yang paling tepat ialah strategi intensif. Dari hasil kuadran 1 didapatkan bahwa nilai koordinat X sebesar 0,58 dan nilai koordinat Y sebesar 0,37. Untuk grafiknya dapat dilihat di samping ini, posisi pada X ini sebesar 0,58 dan posisi Y berada pada 0,37 yang berada pada kuadran 1. Bisnis model Canva atau BMC awal PT Desain Furniture. Key partner ini terdapat dari supplier atau pemasok. Key activist ini dimulai dari produksi, kemudian taruh gudang, kemudian dilakukan pemasaran atau marketing. Untuk key research ini sumber daya yang berada pada perusahaan. Untuk value proposition terdiri dari desain, price, garansi, dan juga delivery maksimum. Customer relationship, sikap. Dari sikap kita akan melayani customer dengan sepenuh hati dan memperlakukan dengan sopan. Untuk voucher belanja, customer akan mendapatkan dan perusahaan juga akan menerima kritik dan saran dari konsumen. Channel penjualan atau pemasaran yaitu dari Facebook, Instagram, dan Shopee. Customer segment dimulai dari remaja, orang tua, hingga untuk keluarga. Cost structure ini berisikan dengan fixed cost pada perusahaan dan variabel cost perusahaan. Revenue stream ini perusahaan memberikan produk yang berkualitas, yaitu produk rak sepatu. Bisnis model Canva BMC usulan PT Desain Furniture ini key partnership, yaitu menjalin kerjasama kepada supplier atau pemasok. Key activist ini lebih mengutamakan aktivitas-aktivitas yang terpenting agar waktunya tidak terbuang sia-sia. Untuk key research ini perusahaan harus melindungi hak cipta dari produk yang dihasilkan agar tidak ditiru atau diplagiarisme. Value proposition ini perusahaan mengusulkan untuk delivery dengan jumlah minimum. Customer relationship, perusahaan juga memberikan member kepada pelanggan setiap PT Desain Furniture. Untuk channel, kita mengusulkan bahwasanya kita harus memiliki channel sendiri untuk penjualan produk PT Desain Furniture, yaitu rak sepatu. Customer segment, kita berusaha memasarkan seluas mungkin ke seluruh Indonesia. Untuk cost structure ini kita meminimalisir biaya pengeluaran yang tidak diperlukan. Untuk revenue stream, kita melakukan mitra bisnis kepada orang yang akan bekerja sama untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu modul ketiga mengenai analisis pengendalian kualitas produk rak sepatu dengan metode statistical quality control. Pada PT Desain Furniture, permasalahan PT Desain Furniture merupakan industri yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan ini memerlukan pengendalian kualitas terhadap produk rak sepatunya agar tingkat kerusakan pada produk sangat rendah.
Berdasarkan permasalahan ini, perusahaan melakukan pengendalian kualitas rak sepatu dengan metode acceptance sampling dengan metode statistika quality control, menggunakan peta kendali atribut yang bertujuan meminimumkan kegagalan produk rak sepatu. Dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kecacatan dalam produk dengan menggunakan fishbone. Metode acceptance sampling ini digunakan untuk penentuan penerimaan lot size rak sepatu. Pada metode ini memerlukan data MRP lot size 670 dan 1220. Selanjutnya, mencari sampel yang dilakukan penelitian, mencari sampel lot size pada tabel mil standar 414 dengan EGL 0,15 atau 15% dan mendapatkan sampel 10 dan 15. Adapun part yang digunakan untuk dilakukan penelitian yaitu part penyangga memperoleh hasil ZU 1,77 kurang dari K 2,24, maka lot size ditolak dan ZU 1,96 kurang dari K 2,24, maka lot size ditolak. Part alas memperoleh hasil ZU 1,12 kurang dari K 2,32, maka lot size ditolak. Untuk ZI 1,85 kurang dari K 2,32, maka lot size ditolak. Dan part pengait memperoleh hasil ZO 1,17 kurang dari K 2,32, maka lot size ditolak. Dan ZI 1,17 kurang dari K 2,32, maka lot size ditolak. Untuk peta kendali atribut, yaitu pembuatan peta kendali ini menggunakan software SPSS. Data yang dibutuhkan untuk membuat grafik peta kendali ialah jumlah produk cacat dan jumlah data inspeksi sebanyak 30 data observasi. Peta kendali ini digunakan untuk mengetahui kecacatan pada produk. Pada peta kendali atribut ini terdiri dari peta kendali P, NP, C, dan U. Di bawah ini hasil dari grafik dari peta tak terkendali. Pada bagian peta kendali P, part penyangga ini menghasilkan UCL 0,8531, senternya 0,4667 dan LCL-nya 0,802. Untuk peta kendali NP part penyangga yaitu menghasilkan UCL 12,7966, senternya 7,0000, LCL 1,2034. Untuk grafiknya dapat dilihat. Kemudian peta kendali C part penyangga yaitu dengan hasil UCL 14,9373 dengan center 7,007 dan LCL 0,000. Peta kendali U pada part penyangga ini menghasilkan UCL 0,9958 dengan center 0,4667 dan LCL 0,0000. Untuk grafiknya dapat dilihat. Kemudian pada part alas peta kendali P ini pada part alas menghasilkan UCL 0,9757, center 0,5956 dan LCL sebesar 0,2154. Pada peta kendali NP part alas menghasilkan UCL 14,6357, senternya 8,9333, LCL 3,2309. Untuk gambar grafiknya dapat dilihat di sini.
Kemudian peta kendali SEM pada part alas menghasilkan UCL 17,8999, center 8,9333, sedangkan LCL-nya 0,0000. Peta kendali U-nya pada part alas, UCL sebesar 1,1933, senternya 0,5956, LCL-nya 0,0000. Pada part pengait, ini peta kendali P, UCL menghasilkan 0,8961, center 0,5089, LCL-nya 0,1217. Untuk peta kendali NP, part pengait, UCL sebesar 13,4419, center 7,6333, dan LCL sebesar 1,8248. Untuk gambar grafiknya dapat dilihat di layar. Pada peta kendali C, part alas, mengapa tidak ada biru yang menyebabkan sehingga kenapa dapat disebabkan adanya kecacatan, karena pada LCL ini nilainya 0,000. Hal ini dapat menjadi pengaruh atas kecacatan produk. Begitu juga dengan peta kendali U yang tidak menghasilkan data tidak terkendali atau melebihi batas. Hal ini dapat disebut juga dengan faktor atau dapat menjadi penyebab dari kecacatan itu karena disebabkan LCL-nya 0,0000 yang sebenarnya menghasilkan nilai minus. Kemudian faktor-faktor penyebab kecacatan produk rak sepatu PT Desain Furniture didapati dari hasil grafik yang tidak terkendali, Pak. Jadi dari grafik sebelumnya yang telah dijelaskan, bahwasanya yang mempengaruhi kecacatan pada produk rak sepatu PT Desain Furniture memiliki 4 faktor, yaitu bahan baku, mesin, manusia, dan metode kerja. Diagram fishbone pada part penyangga ini yaitu memiliki 4 faktor. Pada faktor bahan baku, meliputi pemeriksaan bahan baku yang kurang maksimal, adanya bahan baku yang tidak sesuai standar. Pada bagian faktor mesin, keterbatasan jumlah mesin, kurangnya memperhatikan pemeliharaan mesin. Pada metode kerja, faktor ini tidak mentaati prosedur kerja yang mengakibatkan kecacatan, kurangnya komunikasi. Pada faktor manusia ini terdapat kesalahan dalam mengukur, kelalaian tenaga kerja saat melakukan perhitungan atau jumlah yang tidak sesuai, terdapat unit yang tidak sesuai standar, kemudian ukuran part yang tidak sesuai. Pada diagram fishbone part alas ini sama juga memiliki 4 faktor, yaitu bahan baku. Pada bahan baku, mesin, manusia, dan metode kerja. Pada faktor bahan baku, pemeriksaan bahan baku yang kurang maksimal, adanya bahan baku yang tidak sesuai standar. Pada faktor mesin, keterbatasan jumlah mesin, dan kurangnya memperhatikan pemeliharaan mesin. Pada faktor metode kerja, kurangnya komunikasi, pekerja tidak mentaati prosedur kerja. Pada faktor manusia atau men, terdapat kesalahan dalam mengukur, kelalaian tenaga kerja dalam hal apapun, ukuran part yang tidak sesuai. Pada diagram fishbone pengait ini sama juga memiliki 4 faktor, yaitu bahan baku, mesin, manusia, dan metode kerja. Pada faktor bahan baku, pemeriksaan bahan baku yang kurang maksimal, adanya bahan baku yang tidak sesuai standar,
pada faktor mesin, keterbatasan jumlah mesin, dan juga kurang memperhatikan pemeliharaan mesin. Pada faktor metode kerja ini, yaitu kurangnya komunikasi, tidak mentaati prosedur kerja. Pada faktor manusia, tidak terdapat kesalahan dalam mengukur atau kelalaian tenaga kerja dalam pengerjaan permukaan part yang tidak rata atau kurang halus, ukuran part yang tidak sesuai. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.